dua fakta yang mesti kita pahami. Satu, aslinya kita dipuji karena aibnya lagi ditutupi Allah. Allah tahu kita pas sendirian ngapain aja loh, tapi nggak diumumin sama Allah. Satu. Dua, aslinya yang dipuji bukan kita, tapi Allahnya. Contoh, nih si ibu cantik, alisnya kayak ulet bulu, ya. Hidungnya kayak perosotan TK, mancung. Terus yang desain wajahnya siapa? Kita desain sendiri gitu, di dalam rahim ibu, pakai laptop apa desainnya, ya. Maka layaknya kita ngerasa pantas dipuji atas sesuatu yang tidak kita upayakan. Jadi, ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibran. Oh, ya. Hati-hati ya, maka ini naudzubillah. Ijib cirinya tadi dua ya, bukan berarti selalu punya. Karena dulu ulama-ulama terdahulu, sahabat Nabi juga banyak yang kaya. Tapi ada yang unik mereka. Imam Sufyan Ats-Tsauri misalkan, ketika ditanya kenapa kaya, jawabannya Masya Allah, agar aku tidak bergantung kepada manusia dan kepada pemerintah. Enak kan? Karena kalau misalkan ternyata ya lagi nggak ada uang kadang bisa diinjek-injek orang. Ya. Beliau hanya untuk menjaga dirinya dan agamanya saja. Ya. Ya tadi bicara tentang tadi ketaka muda, sombong. Ya. Kedua, yang duanya nanti merendahkan kebenaran dan memang kelihatan dari omongannya juga biasanya kelihatan lah ya orang sombong. Dan punten jika ada kesombongan. Kadang juga nanya tuh hanya untuk mukodimah, membuka. Nih contoh, Bu, gimana anaknya? Udah berapa hafalannya? Berapa juz? Alhamdulillah 1 juz. Oh iya terusin. Biar kayak anak saya. Oh itu kan saya ngedidikin luar biasa. Sebetulnya nggak peduli tuh anak orang mau berapa juz, nggak peduli. Cuman biar ada pintu masuk aja. Lihat kucing. Kucing sekarang lucu-lucu ya, seperti singa. Saya jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura, itu kan tiketnya nggak murah loh. Intinya mah Singapura. Tiap ngelihat foto Ka'bah, poster, nah saya di sini nih sholatnya, gitu ya, pengumumannya. Capek ya, jangan ya. Dan biasanya agak berlebihan. Contoh, bangun tidur ngambek. Ada sarapan apa sih ini? Nasi kuning tuh. Nasi kuning yang di depan. Pucet. Tapi pelan-pelan dicemilin abis. Kan nyebelin. Pulang. Macet. Ngambek. Parah banget sih ini sekarang Jabodetabek. Macet. Nggak kayak di luar negeri. Di luar negeri nggak ada nih kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Ngambek dulu ngambek aja kerjaan. Bangun tidur ngambek. Badan teh remuk tuh, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Ya. Di tempat kerja ngambek. Kalian bisa diem nggak sih? Pala saya pecah tuh. Bohong. Coba kepalanya pecah di kantor, darah kemana-mana, kasihan yang ngepel. Ya. Hiperbola didengarnya enak atau enak? Ada orang teh ambekan pernah punten naik ojek online gitu sama keluarga sama Teh Yunda waktu lagi pulang kampung ke tempatnya Teh Yunda. Dapatlah salah satu driver online, ada petanya cepet, kita juga tahu jalannya ke situ, tapi kata dia teh jangan lewat situ, takutnya macet atau ngindarin polisi atau nggak tahu ya. Ternyata jalan yang dia pilih malah lebih macet, ngambek sendirian. Jalanan maju yang milih bapak ngambek ya, digambekin juga. Nggak mau macet, nggak mau macet. Masa tiba-tiba jadi lancar ya? Nggak juga. Coba lihat kenal nanti udah ya. Udah bismillah. Maaf masuk maaf. Udah bisa jadi punten, nggak ada yang tahu. Kalau ternyata tadi milih jalan yang tadi, ya ketabrak truk atau apa, naudzubillah. Gara-gara kita ambil jalan yang itu, coba. Kalau macet kan susah kecelakaannya, Pak.
Sesakit-sakitnya ketabrak pas macet, nggak sakit ya, nggak kesenggol doang. Coba di jalan tol segitu kabutnya, potensi celakanya lebih besar kan? Lagi macet ya gimana mau nabrak orang, paling ngantuk ya kesenggol dikit, nggak akan nyampe yang hancur-hancuran gimana ya. Itu satu. Si munta takabur, dengki mah gampang cirinya SMS. Syusya melihat orang Syenya melihat orang Syusya, pakai shin ya. Oh ini asli, ini penyakit hati paling menderita karena meletakkan kebahagiaan kita di orang lain. Orang lain dipuji gelisah, orang lain mulai naik jabatan panas dingin, dia diangkat jadi direktur di opname itu. Pas akhirnya dia buka perusahaan sendiri, koma kita. Udah lah, nggak akan ada yang bisa ngalangin. Seluruh manusia ngalangin rezeki orang itu, kata Allah harus nyampe ya. Quran surat 10 Yunus ayat 107, wa iyansasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Ya, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi orang tersebut, mudorotan bagi orang tersebut, nggak akan ada yang bisa ngalangin, begitu juga sebaliknya. Sudah waktunya tanya jawab, saya cepetin ya. Tiki, dengki, tadi SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Oh, ujub itu bangga diri. Kadang nggak ngucap tapi ngerasa, oh saya lebih soleh kok dari orang. Bangun tahajud sendirian di asrama sambil sholat, lihatlah ya Allah, hanya aku yang sholat menyembahmu. Yang terakhir, cidun apa? Cinta dunia. Kata ada yang nyebut ini, ada yang nyebut ini marfu ke Nabi, ada yang nyebut ini sebetulnya ucapan sahabat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kecintaan terhadap dunia itu pangkal dari segala masalah atau pangkal dari segala dosa. Ya, lihatlah Bu, gara-gara dunia ada yang membunuh saudaranya sendiri, ada yang menjarain ibunya sendiri. Yang direbutin cuma berapa juta, itu miliar ya. Dia dapat berapa miliar, Allah nggak ngizinin pakai, ada yang meninggal duluan, ada yang ketangkap duluan. Yang 271T juga belum kepake semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya sisakan waktunya untuk diskusi tanya jawab ya, kembalikan kepada saya. Fadhol saya. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan ilmu dari Koko Riris. Nah, ibu-ibu, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama dua penanya ya Bun. Dua penanya nanti insya Allah akan mendapatkan ada hadiah dari panitia, dari komite. Oke, satu, punten ibu di bagian belakang, satu sebelah kanan. Soalnya ini nggak bisa jauh, maaf ya. Kalau ibu kacamata juga ini ya Bu ya. Oke, teman-teman panitia boleh di belakang ibu baju apa tuh? Terakota kerudung biru. Nah, punten di belakang. Ibu boleh berdiri Bu. Bunda berdiri. Nah, Bunda berdiri sayang. Warna terakota itu warna kayak gimana? Namanya merah bata kok. Kakak tahu nggak merah bata? Bener. Iya, bata. Susah jadi perempuan ya Bunda. Kadang hijau dia ada hijau muntah kucing, abu-abu monyet, Kakak paham ya? kuning jigong juga. Yang pakai kuning jigong. Ya udah, Bun silakan sebutkan nama Bun dan tanya pertanyaannya ke Koko. Atau lebih maju Bunda? Gak bunyi. Ya udah di WA aja lah, di WA. Coba atau Bunda boleh maju ke depan suaranya? Bunda bisa aja modus. Kita nomornya Koko, kalau yang mau pertanyaan. Nomornya Kavi ya. Oh si WA. Koko yang salah ya Bunda ya. Ibu, Bunda maaf boleh maju ke depan. Saya nyuruh ngechat, bukan chat WA, chat tembok. Bisa Bun, coba tes suara. Belum juga. Bunda maaf ya, maju ke depan nih kayaknya sinyal mic-nya kurang cihuy ini. Nah, biar Bunda lebih
kita lihat kokoh umur bisa langsung bertanya. Coba 32. dicek suaranya Bun. Cek. Pakai mic saya aja deh. Sini Bun. Yuk silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bun Devi. Kita tetangga nih dari RA Badar sebelah. Tadi kita kan untuk yang jangan takut kok, tenang di sini aman. Bukan kaget tuh, bukan takut, jantung saya lemah. Karena kebanyakan dilihatin ibu-ibu cantik jadi lemah ya. Tenang, nggak ada yang secantik istri Langsung saya. aja kita nih, tadi saya jadi gemeteran saya nih kalau gini nih. Masalah ujuk bangga diri tadi. Iya. Kadang-kadang kita nggak berniat tuh buat berbangga diri, kayak misalnya, aduh kayak misalnya lagi kumpul-kumpul nih ya Bu ya. Ini perasaan ibu-ibu kenapa sih berisik kalau lagi dengerin ceramah, bukannya konsen gitu loh. Ntar giliran itu ibunya nggak nyambung. Kan sebenarnya nggak niat begitu tuh, tapi tuh kenapa di dalam hati itu suka ngedumel gitu tuh ya. Iya. Kira-kira kok untuk kita menghindari hal-hal yang seperti itu, apakah kita sih niatnya udah bener nih, lagi jalan nih, udah bener nih, udah ini, tapi di sebelah kita berisik aja nih, ngomong mulu nih, kadang-kadang ada yang ngobrol kita lagi kita belum tentu selfie ya. Iya begitu, saya juga selfie mah. Tapi untuk menentukan pokoknya tuh kayak gitu. Nah itu bagaimana? Ya pertanyaannya itu tadi langsung bagaimana kiat kita supaya kita tetap fokus dengan diri kita sendiri, tapi tidak dianggap mengabaikan orang lain, membersihkan hati kita ya Bu, dengan teman-teman kajian yang mungkin sedikit mengganggu begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kok. Jadi bismillah. Kalau kita ngelihat sesuatu yang tidak baik itu, ini umumnya, saya jawabnya umum ya. Kalau kita ngelihat sesuatu yang tidak baik, bahkan misalkan ngelihat ada orang maksiat depan mata, ini untuk dalam dirinya diri sendiri dulu. Satu, ngapain? Dakwahin. Ingatin. Tapi ingat, dakwah itu bukan buat tunjukin siapa lebih pintar, siapa lebih benar. Syarat dakwah itu cinta, kasih sayang. Kayak contoh dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau angkat calon gubernur. Ketikanya calon gubernurnya diminta datang ke kediaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umarnya lagi main sama anak cucunya. Nah, namanya main sama anak kecil kan tetap lucu-lucuan ya. Nah, bagus ya. Udah gitu, ceritanya si calon gubernur ilfil, masa kayak gini Umar yang katanya setan aja nggak berani papasan. Kelihatan sama saya di rumah, kenapa mukanya kayak begitu? Gak punya anak cucu apa di rumah? Punya, wahai Amirul Mukminin. Terus kamu gak pernah main kayak tadi dengan anak cucumu? Wah, gak pernah sama sekali lah. Karena dirasa nurunin wibawa. Apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana. Gak usah jadi gubernur. Loh, apa kurangnya kualifikasi saya? Kalau kepada darah dagingmu sendiri engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Pakai hati, cinta. Punten ya. Makanya kenapa kalau ada sahabat curhat duaan, nggak ada siapa-siapa, itu biasanya lebih masuk nasihatnya. Kenapa? Karena ya nggak ada kamera, nggak ada foto, nggak ada yang follow, like, subscribe dan lain-lain. Murni aku sayang sama dia, dia sahabatku, aku nggak pengen dia dapat keburukan. Udah. Hati nyampe ke hati. Tapi kalau misalkan ramai yang nonton banyak, minta foto, minta niat berubah, bisa jadi yang duduk dengerin nggak kebagian, nggak nyampe ke hati. Ya. Yang satu dakwahi dulu, ya. Tapi dakwah itu tadi pakai cinta, ya sayang. Kalau nggak bisa dakwahi karena misalkan nggak kenal sama sekali, orangnya juga jauh, nomor WA-nya nggak punya, maka doain. Karena kalau kita nggak doain orang lain, malaikat nggak doain kita. Yang ketiga, jaga hati tetap bersih. Ini penting itu, jangan sampai misalkan, tapi saya lihat dia maksiat loh kok. Oke, bisa jadi dia maksiat, tapi ternyata malamnya tobat. Nangis sejadi-jadinya waktu lagi tahajud, bisa jadi malam itu juga dia udah diampunin Allah. Yang repot
Kita yang ngelihat dia maksiat, masih kita gibahin sampai 2 tahun ke depan. Yang maksiat orang, yang dosa kita, rugi nggak? Gara-gara gagal jaga hati. Ya. Maka, ayo. Kok tapi dia beneran bikin salah tadi, doain, dakwahin, nasehatin. Kita nggak pernah disuruh jadi hakim kok. Kita nggak pernah disuruh ngubah orang. Kita meninggal juga nggak ditanya kelakuan orang. Kita udah nasehatin dia berubah nggak berubah, tetap jadi pahala selagi niatnya lillahi ta'ala. Daripada orang yang berubah tapi niat kita salah, pengen selalu dipuji, bisa jadi nggak ada nilainya di sisi Allah. Nggak ada yang tahu, nggak apa-apa, biarin. Bisa jadi ngobrolnya karena mungkin baru pertama kali pengajian, nggak ada yang tahu gitu. Kayak misalkan mungkin kadang misalkan kita kadang mesti bisa ngerti, misal pertama kali memang hidupnya misalkan di desa, tahu-tahu ngerasain misalkan naik mobil yang bagus, ya nggak apa-apa, dia seneng nyobain. Agak nggak tahu cara buka pintunya, nggak apa-apa, itu udah bukan punya mobil bagus juga bukan tanda mulia di sisi Allah. Bisa jadi lebih mulia yang nggak pernah naik mobil bagus tapi sujud terus bertakwa kepada Allah, nggak apa-apa. Pengen nyobain ini atapnya dibuka, pengen muncul di atas kepala gitu, nggak apa-apa, itu biarin. Asal jangan pas di terowongan nanti kejeduk. Udah biarin. Nggak ada yang tahu kondisi gimana. Ada kondisi kadang dimana kita lagi capek, orangnya lagi gimana, nah udah, kitanya lagi lebih mudah tersulut emosi. Udahlah, sibuk 1001 cara aja. Nih, kita ngelihat ada orang itu ngelakuin hal-hal apapun di depan kita, kan nggak ada yang kebetulan. Allah yang takdir. Tugas kita gimana caranya menjadikan setiap kejadian itu jadi pahala, jadi amal soleh. Ketemu nih sama orang, masa dia udah seumur gitu pas baca Quran nih bacaannya masih salah, bukan untuk diledek itu. Allah bikin kita dengar bacaan dia tuh bukan supaya dia jadi dosa, tapi kita masih mikir gimana caranya jadi pahala. Oh, Allah titipin ilmunya ke saya, Allah mau cabut ilmunya dari saya sekarang lupa juga bisa. Sekarang Allah izinin kenal sama yang nyanyi belum lancar, oh ini bisa jadi jalan saya tambah dekat sama Allah nih, dapat pahala dengan ikut ngajarin dia. Ajak ngobrol, ajarin. Sibuknya jadi jalan yang Allah suka, bukan yang dirinya suka. Orang akan kayak gimana? Oh jalan, bismillah, tak apa-apa, beda-beda. Yang paling penting kan, tapi kan gimana caranya setiap kejadian jadi pahala itu. Karena yang paling rugi ya udah setiap kejadian cuma jadi kerutu. Ya, nggak apa-apa, bismillah. Dan ya sering-sering ingat sama, ya kita mesti berani jujur sama diri kita sendiri aja. Ya Allah, kita juga mungkin pernah salah, atau dulu juga mungkin kita pernah kayak gitu. Ya kita sekali lagi meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Ada semua. Ya. Jadi 3 itu ya kok ya. Allah a'lam bishawab. Oke, baik, karena keterbatasan waktu tadi ibu yang jilbabin tambah 1 lagi ya. Ini pun oke, tengah boleh. Mbak Uti yang pakai baju pink. Ibu silakan berdiri dulu. Kok kita kumpulin pertanyaan 2 ini ya, baru kita mau jawab. Silakan ibu, dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Ridwan Umi Ridwan. dari Pinanggia Permai. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Saya kan sering posting itu Pak Ustaz ya di HP gitu. Posting foto. Tapi ini saya mengenai pengajian. Ini Umi lagi di sini loh gitu. Ini datang ya gitu. Kirim gitu kan. Itu saya mau tanya apa sih itu saya lihat? Atau sombong Pak Ustaz ya? Maksud saya bukan begitu Pak Ustaz. Saya hanya ingin mengajak supaya bisnis saya tumbuh. Pada Masya Allah. dan saya ingin bertanya juga bagaimana ciri-ciri orang yang itu Pak Ustaz agar saya tidak melakukan itulah. Saya itu tidak untuk sombong gitu Pak Ustaz, cuma hanya untuk mengajak gitu Pak Ustaz. Jadi saya sering kirim foto, nanti saya kirim undangan, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi Ridwan, kajian hari ini udah diposting belum? Udah. Bestinya datang. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Umi Ridwan 1, silakan Uti. Boleh berdiri? Assalamualaikum, nama saya Ani. Mau Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kita menanggapi musibah
kita di dunia untuk menghapus dosa-dosa kita. Baik. Dan bagaimana kita melupakan musibah yang pernah kita alami. Terima kasih Kok. Iya. Terima kasih Mbak. Silakan Kok. Baik, bismillah. Yang pertama, apakah tadi kalau misalkan kayak posting kajian atau posternya itu ria atau tidak? Jawabannya yang tahu cuma Allah sama ibu ya. Karena kan saya nggak bisa baca isi hati ibu, yang tahu isi hati ibu cuma ibunya sama Allahnya. Kalau kita yang di luar cuma bisa ngedoain aja ya, mudah-mudahan dilihat. Ini sama kajian kayak gini nih, didoain bu, ya Allah ini kompo di depan biasa kejualan handphone ya Allah. Gue mau tukar tambah. Biasa jualan handphone tapi sekarang ngaji. Ya Allah mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi dia juga mengamalkan semua yang dia ucapkan. Nah, didoain kayak gitu. Doain ya. Jadi tidak tahu saya tidak bisa menjawab karena kalau ditanya ria atau enggak ya mesti ngecek. Tapi yang pasti kalau kita pengen ngecek saya teh ria atau enggak ya lihat aja. Kalau misalkan ikhlas lillahi ta'ala ya orang mau respon apa aja lempeng ya dia lurus. Kayak misalkan punten sampai ada guru kami yang menyebutkan analoginya seperti kalau kita buang air. Kita kalau udah buang air di toilet kan nggak pernah kita cari lagi kotorannya gitu. Nggak pernah diinget-inget lagi. Jadi ya udah lakuin. Nah kadang-kadang punten bisa marah tuh orang, kok nggak ada yang nge-like sih, kok nggak ada yang komen loh, kenapa? Kan ternyata pengen jadi amal soleh, orang lihat nggak lihat, Allah tahu kok siapa yang akhirnya jadi datang ke kajian gara-gara lihat poster ibu, meskipun dia nggak komen, nah udah tetap jadi pahala. Meskipun dia nggak konfirmasi, saya datang gara-gara lihat poster ibu loh, enggak. Jadi tinggal kita kalau pengen ngeceknya, lihat nih, kita dikit-dikit masih ngecekin, orang pada komen nggak ya? Giliran ada komen, ada yang komen yang mencaci, kita ngambek sendiri. Giliran ada komen yang memuji, kita senang sendiri. Di screenshot-in, selagi kitanya juga emang nggak peduli ini tuh, udah memang kan. Ya. Karena kan yang kita kejar tadi jadi amal soleh. Ya. Allah alam bisawab. Yang kedua, tadi gimana cara hadapin ini musibah ini tuh ujian atau justru azab? Gimana cara bedain dulu berarti azab sama ujian ya? Tadi kan kita lihat kepahitan itu ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Kalau yang untuk gugurin dosa itu juga memang mungkin bisa disebut dibilang azab. Karena pokoknya sederhananya azab itu diundang oleh dosa. Tapi apakah karena Allah benci? Enggak. Justru sayang. Contoh, korupsi 10 orang yang ketangkap 1. Ngambek dia, kenapa teman saya 9 gak ketangkep? Tapi gara-gara ketangkep, alhamdulillah saya jadi kenal Allah. Alhamdulillah lumayan penggugur dosa. Setelah 4 tahun jadi kayak gitu. Ya kan? Masya Allah. Berarti kalau untuk diundang oleh dosa, maka itu bisa jadi azab. Habis ngintip, dintipin misalkan ya. Karena kenapa? Lebih repot maksiat nggak dibalas di dunia, dibalasnya di sana. Demi Allah lebih repot. Seberat-beratnya kita hidup di sini, insya Allah nggak kehujanan, nggak kepanasan, masih bisa makan, masih punya teman. Di sana nggak ada yang bisa nolong selain Allah. Dikasih makan adanya buah zakum, dikasih minum adanya nanah mendidih, dan disiksa terus. Ya. Bisa terus nggak ada istirahat. Nah di punten lah di dunia mah dihukumnya aja. Di penjara aja masih dikasih tempat tidur, masih dikasih makan. Bahkan katanya ada yang bisa mesen ya kamarnya atau fasilitasnya. Ya wallahualam mungkin itu di negeri konohan. Ya kalau untuk ninggiin derajat itu yang disebut ujian. Gimana cara bedain kepahitan yang saya alami ini azab atau ujian? Kalau untuk gugurin dosa atau kalau itu azab, biasanya pedih luar biasa. Tapi kalau memang itu untuk naikin derajat, kalem, anteng. Padahal kata orang ujian kamu berat, kata dianya biasa. Nggak gimana-gimana. Esok coba lihat ya. Diputusin pacar misalkan. Ada pemuda 2, nangis juga ada 2 nih. Ada yang nangisin dosa, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak?
Yang nangisnya, kenapa kamu nangis? Iya, saya kena masalah, saya diputusin pacar. 1 jam sebelum diputusin pacar, saya beliin pacar saya sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Oh, dia menangisin masalah. Yang kedua juga nangis, kenapa kamu diputusin pacar? Nangis. Iya, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Tetap nangis, tapi dia ingat dosa. Tuhan saya memanggil, hayya alal falah, saya cuek aja. Pacar saya manggil tengah malam hujan-hujanan, saya berangkat. Padahal pacar cinta, satu dunia cinta, Allah benci, saya celaka. Itu yang dia tobati. Oh, itu beda. Gimana berarti cara nyikapin ini? Apa nih kepahitan? Pokoknya cara paling gampangnya ganti sudut pandangnya. Kadang masalah tuh gak usah diapa-apain. Kayak contoh misalkan orang yang nggak suka main bola, suruh main bola, penyiksaan. Tapi bagi yang suka main bola, mau main berjam-jam harus jatuh pun dia siap. Keluar duit juga siap. Nah tadi, bagi orang yang hatinya belum Allah, atau dia belum pengen ke surganya Allah, dia hilang duit ngambek. Sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, hilang duit nangis. Duit di hatinya udah. Kok dia sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, gagal nyalek gila. Nah, di hatinya jabatan. Ya. Ganti sudut pandang, ya Allah, pahit memang ya Allah saya ditipu. Tapi ya Allah, saya yakin ini gak akan sia-sia. Bisa jadi gara-gara ini saya pulang dalam keadaan dosa saya udah diampuni. Bisa jadi ada dosa saya yang belum pantas dihapus karena ibadah saya segini-gininya. Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Tapi cita-cita pengen ke surga, tetanggaan sama Nabi, malaikat juga geleng-geleng. Terus tahu-tahu dapat fasilitas. Oh, ada yang minjem duit tapi galakan dia. Oh, ada teman kerja julid. Aduh, bismillah, gak ada yang. Kalau gara-gara ini dosa saya jadi bisa gugur, enggak ya Allah. Kalau ada tujuannya itu lebih enak. Karena nggak ada yang sia-sia. Kayak tadi saya bilang, bisa jadi ada yang kanker itu lebih bersyukur nanti di akhiratnya. Gara-gara kanker saya jadi nggak bisa dosa. Tiap hari zikir aja nahan sakit. Alhamdulillah saya yang kanker ya. Ya Allah, suami saya selingkuh, tapi semenjak diselingkuhin, dia jadi rajin tahajud, mulai ngapalin Quran, bahkan mempelajari, mengamalkan dan mengajarkannya. Bisa jadi dia surganya lebih terjamin daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya setia nggak usah nanya, bapak abang kapan selingkuh bang? Nggak gitu konsepnya bos ya. Iya, dia suaminya setia tapi bikin dia lalai, jadi malas sholat. Karena suaminya udah baik ini, suami saya udah kaya ini. Ketika akhirnya ini jadi mulai ngaji ya, udah bisa ganti sudut pandangnya. Karena kalau sudut pandangnya masih belum ke Allah, mangga duit sebanyak apa masih ngambek dulu. Lihat para koruptor, uangnya udah banyak belum sih sebelum korup? Udah tujuannya belum Allah nyuri. Lihat yang pada selingkuh, kebanyakan istrinya lebih cantik kan daripada selingkuhannya. Makanya sampai orang bilang jadi pelakor tuh nggak perlu cantik, hanya perlu gatel. Ya. Gatel makasih, herosin, salisil, kalpanax kalau perlu ya. Harus ya. Udah ganti sudut pandangnya, insya Allah nggak ada yang sia-sia. Bisa jadi yang kepahitannya lebih berat lebih terjamin surganya ya. Baik, terima kasih kok. Baik Koko, ibu-ibu semuanya yang masih mau bertanya, mungkin nanti ibu bisa lihat di YouTube channelnya Koko Deni. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ibu relate nih, ada yang dijawab di kajian-kajian online-nya Koko Deni. Baik Koko Deni, kita berdoa bersama ya Koko agar acara kita, kajian kita, tahun kita semakin mendapatkan keberkahan dari Allah. Mangga. Baik, izin kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke siswanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat.
Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, selalu anugerahkan hati kami hidayah ya Allah. Hati yang selalu mensyukuri apapun takdir-Mu ya Allah. Hati yang selalu qanaah atas apapun yang Kau gariskan untuk kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, juga selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah, menzalimi mereka ya Allah. Dan jadikan saudara-saudara kami yang wafat di sana seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Kami iri dengan iman mereka ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya karena perkara rupiah. Mereka sedang bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah. Maka izinkan kami mendapat iman seperti mereka ya Allah. Dekatkan kami dengan para sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Dan anugerahkan kepada orang tua kami, guru-guru kami, kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, ampuni dosa-dosanya, muliakan, angkat tinggi derajatnya, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Dan ya Allah, Kau ridho kumpulkan kami di sini, maka kumpulkan juga kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan seluruh dosa-dosa kami sudah Kau ampuni ya Allah. Jadikan sisa usia kami menjadi sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Izin nyampe ini dulu. Silakan. Alhamdulillah. Ya, ini jangan lupa tadi programnya sama ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang bikin karya dengan dribble, dibagikan per orangnya berapa? 100.000. Mau dapat 100.000? Caranya boleh gambar, mewarnai dengan dribble. Dribblenya bisa dapat entah di mana saja, di toko-toko manapun dekat. Nah, terus jangan lupa di tag ke pokoknya, sama di tag ke @dribble_id, sama kode Nisli, sama satu lagi jangan lupa hashtagnya Dribble Cordova 04. Iya, Dribble Cordova 04 ya. Bagi 10 orang pertama langsung 100.000 ya. Dan nanti pengumumannya semua di grup Telegram. Jadi nanti semuanya daftar ke teman-teman Dribble situ, dimasukin nanti ke grup. Di grup itu nanti ada info kajian dan lain-lain ya. Maka insya Allah mudah-mudahan bisa jadi. Ini kayak lagi di dalam air ya. Suaranya menggema ya. Masya Allah. Silakan ya. Dukung karya anak bangsa dan salah satunya alat tulis yang halal dan lokal. Mudah-mudahan dengan kita menjaga kesyariatannya, halalnya, membuat karya kita jadi berkah ya. Barakallahu fikum. Terima kasih pada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Denis, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bersama-sama tolak Lagi ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.